balik lagi bareng aku. Pasti kalian di rumah bosen kan? Sama aku juga. Karena nggak pada ngapa-ngapain, gabut, males-malesan, cuman tidur-tiduran, makan tidur, buang air besar. Tuh terus. Kalau pada bosen, nggak ngapa-ngapain, kesannya malah jadi males itu, badan merasa nggak enak, otak kita nih berhenti jalan gitu kan. Kalau anak Mobile Legends sih nggak masalah, orang mereka kerja jadi buat gabut, buat main game. Kita enggak ya. Jadi aku bakal ngajak kalian buat berkreasi dengan apa yang kita bisa, apa yang kita punya, sehingga kita tuh gak bosen gitu untuk ngisi-ngisi hari-hari yang pada saat pandemi gini yang harus di rumah aja, harus ngapain gitu kan. Aku bakalan ngajak kalian untuk berkreasi lewat cover-cover lagu. Kita bisa main musik, kita bisa bikin musik, kita bisa juga nyanyi-nyanyi pakai. Kalau kita nggak bisa main musik kan kita bisa cuma nyanyi-nyanyi. Banyak kok referensi lagu-lagu karaoke itu di YouTube, tinggal kita play, terus kita nyanyi, terus kita rekam, terus kita share ke Instagram, kemana kan. Mungkin aku bakalan jelasin gimana sih caranya gitu kan, dengan budget pas-pasan tapi kita bisa berkreasi kayak gitu. Tapi kan alat-alatnya mahal coy. Siapa yang bilang kalau alat recording mahal? Orang aku aja cuman pakai alat-alat murah ini kok sekarang. Jadi kalian bisa menggunakan alat-alat yang murah tapi dengan hasil yang bagus. Banyak referensinya, kalian bisa lihat di YouTube alat-alat recording murah. Mungkin salah satunya aku akan jelasin. Aku nih sekarang cuman pakai mic BM800. Ini kalau sekarang di marketplace harganya 280.000, udah termasuk aksesoris lainnya kayak rignya ini, kabelnya, apanya. Cuman kalau kalian cuman beli micnya aja nggak bakalan bisa buat rekaman, kalian harus butuh splitter. Tapi kalau cuman splitter sih hasilnya kurang oke. Jadi aku lengkapin, tapi dengan tetap budgetnya minim. Aku nih pakai mic BM800, harganya 180.000. Terus ini aku pakai headphone-nya sih agak mahal. Kalian bisa pakai headset biasa untuk monitor, gak harus yang bagus-bagus. Ini karena untuk keperluan aku bikin musik aja. Tapi banyak juga di marketplace untuk yang penjualan paketnya. Jadi misalnya mic BM800 ada sound cardnya juga, ada V8 itu juga bisa kita beli. Di bawah 500.000 sebenarnya udah bisa sih. Tapi kalau aku rekomen kalian mending belinya satu persatu, jadi nggak berat. Mungkin ini 280.000, ntar punya uang lagi beli sound cardnya, setelah itu beli apanya, ntar lama-lama juga lengkap. Dan untuk berkreasi kalian nggak perlu pakai laptop, terus punya sound card, terus punya editor DAW yang ribet, harus belajar lagi gitu kan. Aku bakalan ngasih tahu cara cepetnya dan cara praktisnya buat orang-orang yang mungkin gak punya waktu buat belajar yang lain dan budget minim. Aku sih rekomen alat-alat ini. Dengan ini kita punya. Terus yang paling penting adalah kiplak ini. Kiplak ini aku beli di harga 300 ribuan. Aku beli yang versi terbarunya V1D. Jadi dia generasi setelah 1C. Ini V1D. Kalian jangan salah beli yang tipe 2.1A. Jadi dari kiplaknya sendiri nggak ngeluarin tipe itu. Jadi hati-hati buat kalian yang beli di marketplace, mungkin barangnya bukan punya kiplak gitu kan, nggak asli lah. Jadi aku belinya untuk biar nggak ketipu gitu kan, mana yang palsu mana yang asli. Aku belinya di official kiplak, jadi
di Instagram, cari aja Kiplak Official, terus di situ ada nomor adminnya, di situ postingannya banyak, ada official store-nya Kiplak di setiap daerah. Kalian coba kontak-kontak di daerah kalian. Official store-nya itu ada alamatnya, ada kontak WA-nya, kalian tanya-tanya aja di situ karena barangnya sekarang agak langka karena mungkin peminatnya banyak kali ya. Jadi ini bisa digunakan sebagai personal ear monitor kalau kita mungkin kita live di stage gitu kan, kita mau merekam alat kita atau alat teman-teman kita ambil dari Kiplak ini, terus colokin inputnya dari outputnya mixer, kita bisa juga pakai itu. Di sini ada juga fitur loopback, tapi cuman aku belum ngulik sih kalau fitur ini karena aku nggak pernah make juga, nggak butuh. So far sih aku cuman butuh buat ngerekam, aku cover lagu, aku bikin musik, itu aja. Dan juga ini fleksibel banget, dia punya power input ini 5-9 volt, yang artinya nggak perlu power gede buat menyalakan si kotak hitam ini. Kita bisa ambil dari power bank untuk kita mobile gitu kan, kita mau cover di mana, di pantai, di mana yang mungkin listriknya colokannya kurang gitu kan, kita bisa dari power bank, atau enggak kita bisa colokin di stompbox kita, di efek-efek gitar kita, atau enggak di di laptop kan, laptop ada USB tuh, kita colokin di situ aja karena outputnya ini bentuknya USB itu, jadi fleksibel kita mau colokin di mana. Dan juga sebenarnya dari mungkin kita mau bikin musik gitu kan, untuk kita tahu hasilnya gimana, kita pakai ear monitor. Di sini ada colokannya, pun sini untuk monitor. Link 2 bisa digunakan untuk link output ke sound, ke speaker monitor atau ke speaker yang gede gitu kan, kayak Triswaka gitu, dia mau live gitu kan, sambil dia ngerekam sambil dia live gitu kan di jalanan, bisa di link 2 ini. Jadi kita bisa keluarin ini langsung ke speaker out. Tapi dia link 2 juga bisa digunakan sebagai audio input tanpa kerekam, jadi sebagai sound monitor backing track kita. Misal nih kita mau karaoke gitu kan, dari YouTube ada lagu-lagunya, kita masukin ke link 2 ini, kita dengerin lewat earphone, kita sambil nyanyi. Ntar hasil rekamannya cuman suara kita aja, jadi ntar kita bisa edit dulu suara kita di handphone, setelah itu baru kita gabungin sama musiknya yang dari YouTube, sehingga waktu di combine kita bisa ngatur nih, oh ternyata volume suara kita kegedean, oh musiknya terlalu kecil, kita naikin, atau enggak gimana lah ngaturnya biar mixingnya bagus gitu. Kelengkapannya ada di link YouTube di video sebelumnya. Kelengkapannya itu ada kabel aux, tapi kabel auxnya kualitasnya kurang bagus, gampang putus gitu kan, dan aku dapetnya dia nggak bisa digunain, mungkin udah putus dari sananya. Kemudian ada kabel out built-in, itu untuk ngerekam ke handphone ini. Jadi ini aku masukin dari sini, kabel ini keluar, kemudian masuk ke input handphone, jadi audio ini langsung otomatis kerekam bareng video, jadi nggak ribet kita untuk mixing video dan audionya. Jadi gitu. Terus link 2 tadi yang tak sampaikan buat input backing track atau enggak output ke sound. Kemudian mic in, ini aku konekin ke micku yang BM800 tadi. Pulse ini bisa masuk ke headphone atau sekarang aku pakai ear monitor. Nah, input A dan B ini ada 2 inputan, jadi kalian bisa masukin mic juga dari sini atau enggak sound yang lain gitu kan, instrumen yang lain. B untuk instrumen yang lain juga, di sini ada pilihannya line atau mic di channel A, kemudian di channel B nya ada loop dan rack. Aku belum tahu, belum ngulik ini, kalau
untuk kita bikin podcast kita butuh 2 mic. Aku biasanya pakai mic in yang sini sama mic in yang sini. Ini aku pencet jadi fungsinya dia sebagai mic gitu. Atau enggak kita mau nyanyi tapi vokalnya ada 2 gitu kan. Jadi kita butuh gitar 1 colokin di channel B, mic 1 di A, terus dipencet ke mic-nya. Kemudian yang sini mic in, yang mic satunya lagi. Tapi untuk catatan, karena ini hanya sebagai media perekam, jadi kita sound outputnya itu clear banget. Jadi apa yang keluar dari mulut kita, jadi kita dengar dan hasil rekamannya pun gitu. Jadi untuk kita cover lagu, kita butuh settingan reverb, equalizer, kita harus butuh namanya mixer kayak gini. Nah, mixer kayak gini kita bisa atur-atur. Di sini kan ada nih EQ, gain, terus low-nya, bass-nya, balancing-nya, levelnya seberapa, kita bisa atur-atur di sini. Setelah dari sini mic-nya, terus kita masukin ke inputan yang ada di kiplaknya. Itu baru mungkin soundnya jadi lebih kaya lah suaranya. Tapi kalau aku nggak pakai mixer ini, jadi jarang banget aku pakai. Aku mendingan ngerekam kayak gini, terus aku atur di aplikasi di handphone. Jadi kita sama sekali nggak butuh soundcard, kita nggak butuh yang namanya laptop. Jadi gampang banget, mobile banget gitu. Kemudian aku akan coba ke kalian. Kalau aku masukin instrumen terus aku main dan aku sambil nyanyi, diedit dan nggak dieditnya hasilnya kayak gimana. Bentar ya. Aku hancur, ku terluka, namun kaulah nafasku, kau cintaku, meski aku bukan di benakmu lagi. Dan ku beruntung telah memilikimu. Jadi gitu untuk hasil pertamanya yang diedit, dan hasil keduanya yang murni dari kiplak ini tanpa adanya kita mixing di mixer atau enggak kita masukin reverb dan equalizer. Jadi aku akan jelasin juga gimana sih cara colok-colokinnya itu kan. Oh, ini larinya kemana. Oke, ntar. Jadi gini, sambil ini. Jadi di sini ada inputan tuh link 2 channel A B yang tadi saya sampaikan, mic in phone gitu kan. DC ini aku masukinnya di adaptor handphone. Kemudian ini link out ini bisa ke gitar langsung, atau kalau kalian punya efek gitar ke efek terus masuk ke gitar gitu kan. Kemudian mic in ini yang mic aku pakai ini. Kemudian phone-nya aku pakai earphone sekarang. Tinggal colok aja udah beres, tinggal colok-colokin itu. Kemudian kabel bawaannya ini masuk ke handphone itu yang merah itu. Jadi aku ada adaptor dari jack 3,5 ke USB Type C. Nah, untuk kelemahannya barang ini karena ini kabelnya built-in, jadi ini gini nih, kabelnya built-in. Jadi kalau kita ketarik itu takutnya putus gitu kan. Jadi ya perlu hati-hati juga untuk pas bagian itu. Jadi ringkih juga kabelnya. Taruh kecilin gitarnya dulu. Jadi di sini ada volumenya juga. Jadi ini gitar, ini mic, tinggal kita atur-atur aja. Oh, gitarnya terlalu kencang atau enggak, mic-nya terlalu kecil, kita gede-gedein dan atur di sini aja. Oke, untuk editingnya, sebentar. Jadi aku punya alat itu, cuman malah nggak pernah tak pakai. Harganya mahal, sekitar sekarang di bawah 1 juta. Ribet. Kalau mau profesional sih mungkin boleh pakai yang mixer ini. Cuman
cuman karena ribet dan harganya mahal, mendingan ini deh, aku prefer yang lebih murah, lebih kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Untuk proses editingnya, yang pertama dan yang kedua tadi aku akan jelasin di video yang lain. Jadi biar kalian juga bisa cover-cover lagu dan tetap produktif di masa-masa WFH ini. Oke, jangan lupa kalau kalian suka klik like. Kalau kalian butuh banget dan mau belajar lebih gitu kan, kalian boleh subscribe channel ini. Mungkin kalau kalian juga mau teman-teman kalian belajar dan mau cover-cover lagu bareng gitu kan, sekarang lagi musimnya jamming online, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga kebantu gimana caranya bisa rekaman yang hasilnya bagus dan bersih. Itu aja sih. Untuk video editingnya aku akan pisah di video selanjutnya. Untuk unboxingnya ada di video sebelum ini, ntar aku kasih linknya di deskripsi. Semoga kalian suka. Terima kasih telah menonton.